Halo Sarah, selamat pagi dan terima kasih buat kesediaan Sarah untuk diwawancarai hari ini. Nah, kami dari kelompok kewirausahaan kelas 6D ingin tahu bagaimana sih Sarah dan bisnisnya Sarah yang berbisnis di bangku kuliah kayak gini. Nah, sebelumnya dari Sarah boleh perkenalan dulu. Hai semuanya. Hai. Hai. Nama saya Sarah Febrianti, usia saya 21 tahun. Saya sekarang sedang kuliah di Universitas Islam Riau, prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 6 dan saya kelas 6B. Terima kasih Sarah. Nah, dari kami juga mau perkenalan dulu lah sama Sarah kan, mana tahu ada yang belum saling mengenal. Nah, kalau dari aku Bella Rianti Pasaribu. Dari aku Siti Sauda Elisawati. Dari aku Sri Ramadanti Wahyuni. Nah, lanjut Sa. Oke, baik. Baik. Pertanyaan yang pertama itu apa? Baiklah, pertanyaan. Maka langsung ke sesi pertanyaan. Iya, pertanyaan pertama dimulai dari saya ya, Sarah. Jadi, mengapa Sarah memilih usaha sebagai penjual produk Oriflame ini? Iya, karena di sini itu saya tuh melihat peluangnya itu sangat besar teman-teman, karena di sini tuh kita bisa ini menjual skincare, make up, dan ini bisa dari ini tuh digunakan untuk sehari-hari. Jadi kayak bisa ada lipstick gitu. Jadi ini memiliki peluang yang besar dan juga dia juga memiliki keuntungan yang cukup. Kira-kira Sarah udah berapa lama menjual produk Oriflame? Waktu itu Sarah join itu di tahun 2019. Tepatnya itu Sarah waktu itu semester 3, berarti sudah sekitar 2 tahun. Tadi kan Sarah kan bilang ada yang bilang mendapatkan keuntungan dari menjual produk Oriflame. Kira-kira berapa keuntungan yang Sarah dapatkan dari menjual produk Oriflame tersebut? Nah ya, jadi untuk keuntungannya itu ada penjualan langsung itu 23%, itu penjualan langsung. Nah selain itu Sarah juga dapetin hadiah-hadiahnya teman-teman, kayak hadiah-hadiah itu bisa gini, kita melakukan penjualan 100 poin. Nah nanti dapetin hadiah kayak gitu. Contohnya ada hadiah tas, ada hadiah kayak parfum gitu, parfum mahal bisa ditebus murah, dan juga ada juga dapetin penghasilan bulanannya. Nah, di sini yang paling tertarik teman-teman, dapatin penghasilan bulannya itu setiap bulan. Tentunya selama berjualan itu pasti Sarah ada merasakan suka dukanya dong. Jadi apa saja sih suka duka yang Sarah rasakan selama berjualan produk Oriflame ini? Wah, suka dukanya. Sukanya dulu atau dukanya dulu nih? Sukanya dulu aja. Apa? Sukanya dulu aja juga boleh. Sukanya dulu. Sukanya itu yang pertama adalah yang pastinya dapat uang. Yang kedua sukanya adalah mendapat teman-teman baru gitu teman-teman, menambah relasi. Jadi selain mendapatkan teman di kuliah, di sini saya juga mendapatkan teman-teman di luar kuliah. Contohnya ada dari anak UIN, anak UNDRI, atau yang sudah ibu rumah tangga di situ. Jadi menambah banyak teman. Yang ketiga adalah di sini dilatih untuk menjadi leader teman-teman. Jadi di sini kami mempunyai tim. Jadi di sini melatih untuk menjadi leader kepemimpinan. Jadi itu suka dukanya. Dan kalau itu suka dukanya ya. Terus kalau dukanya itu adalah ketika namanya jualan ya kan, masih ada penolakan. Nah, tapi itu cuma sebentar galaunya, habis itu enggak lagi. Karena di sini ingat sama impian kita apa. Setiap pelanggan itu berbeda-beda lah ya kan. Ada yang kayak memang benar-benar tertarik dari awal dan benar-benar terus
pernah nggak kira-kira Sarah dapat pelanggan yang kurang menyenangkan kayak gitu? Pernah nggak? Ya, maaf Bel, bisa ulang lagi? Ya, pernah nggak Sarah mendapatkan pelanggan yang kurang menyenangkan? Kurang menyenangkan ya pelanggan ya. Selama jualan ini, Sarah belum ada mendapat pelanggan yang kurang menyenangkan kayak seperti dia komplain produknya yang belum pernah. Karena di sini Sarah merekomendasi produknya itu sesuai dengan kebutuhannya apa. Terus biasanya pelanggan yang kerap menggunakan produk Oriflame itu yang seperti mahasiswa atau orang tua atau bagaimana? Oh iya, nah jadi yang pengguna produk ini itu pelanggan itu biasanya mahasiswa sama kayak tetangga atau saudara gitu yang pengguna Oriflame. Ada pernah tuh kendala selama berjualan produk Oriflame ini yang saya hadapi? Iya Siti. Ada nggak sih kendala yang biasa Sarah hadapi selama berjualan produk Oriflame ini? Kendalanya itu kalau di dalam jualan tuh nggak ada. Terus kalau di dalam kayak produk itu mahal atau nggak laku tuh enggak. Tapi kendalanya adalah di diri sendiri. Misalkan nih kayak ada rasa malas, terus ada rasa gengsi, malu. Nah itu tuh kendalanya di diri kita. Tapi itu semua harus kita harus kita lawan rasa itu. Jadi kita harus melakukan perubahan dulu. Dari sekarang itu kita harus berubah. Itu sih kendalanya, rasa malas itu. Oke, berarti dari diri sendiri lah ya. Iya, Nah, betul. Mau nanya nih Sar, tentu untuk untuk memulai usaha ini ada modal dong kan? Dari Sarah kira-kira waktu memulai menjual produk ini berapa modalnya? Ya jadi gini teman-teman, jadi ketika joinnya itu tuh daftarnya gratis, cuman KTP saja waktu itu. Dan sekarang juga seperti itu sih sama. Nah jadi modalnya tuh gini, sistemnya tuh gini, waktu pertama kali saya jual itu, misalkan sebenarnya gini ya, modal awalnya ya, maksudnya ya. Modal awalnya itu sebenarnya ya ini ada gadget sama kuota. Terus modalnya adalah waktu. Kalau di modal untuk di uang itu modalnya itu di sini nggak pakai bel karena di sini tuh sistemnya PO gitu. Jadi jualan dulu, kemudian dapat uang dari customer, nanti baru dibayar ke Oriflame. Jadi memang nggak ada pakai modal. Nanti keuntungannya itu disimpan dulu, nanti lama-lama itu jadi modal kita untuk ke depannya lagi. Terus pendapat Sarah, mengapa produk Oriflame itu bagus untuk dipromosikan? Iya, pendapat Sarah sendiri. Iya, Sri, pendapat dari tadi apa? Pendapat Sarah menurut pendapat Sarah itu mengapa produk Oriflame itu bagus untuk dipromosikan gitu? Nah, jadi menurut Sarah, produk ini bagus untuk dijual adalah karena dia bisa dipakai untuk sehari-hari gitu, mulai dari lipstick, mulai dari deodoran, odol gigi, sabun mandi, sampo. Jadi itu semua pasti bakalan dibutuhin sama orang, nggak ada habis-habisnya. Jadi makanya Sarah memilih untuk berpartner sama Oriflame. Selama ini Sarah berjualan produk Oriflame itu melalui media sosial atau melalui misalnya ada teman ditawar-tawarin begitu juga? Iya, Sarah jualan tuh melalui, nah jadi gini sebenarnya kalau sekarang kan pandemi nih, nah jadi sekarang tuh benar-benar fullnya tuh online di sosial media, teman-teman. Kalau biasanya tuh pernah juga jualannya tuh offline itu kayak bawa katalog, kan ada katalog Oriflame. Nah nanti itu diantar-antar ke rumah orang atau pergi berkunjung ke rumah saudara.
Oke, makasih Sarah. Oh iya Sar, boleh dong kami tahu gitu kan, berapa sih keuntungannya Sarah yang paling tertinggi selama menjual produk Oriflame? Keuntungan paling tertinggi adalah waktu itu dapat penghasilan bulanan 3 juta per bulan. Itu tuh di luar keuntungan jualan. Wah, keren. Terus kalau boleh, bagaimana strategi penjualan Sarah? Strategi penjualannya ya. Strategi penjualannya itu di sini sistemnya itu Oriflame ini adalah dia tuh direct selling. Dia tuh sistemnya tuh penjualan langsung. Nah, jadi strateginya adalah Sarah posting di sosial media dan jampiin teman-teman. Oh iya, Sarah pernah nggak sih ada niat ingin membuka toko sendiri toko tentang produk kecantikan Oriflame begitu? Nah, jadi gini teman-teman, jadi karena Oriflame ini tadi itu dia direct selling, penjualan langsung, jadi dia tidak boleh membuka toko dan kami juga tidak menyetok barang. Jadi sistemnya itu ada yang beli baru kita order, jadi kita tidak ada nyetok barang. Jadi nggak boleh buka toko kosmetik Oriflame. Berarti hanya melalui media sosial begitu saja ya? Iya betul, dan katalog. Wah. Terima kasih ya Sarah untuk kesediaan waktunya. Kami doakan semoga bisnis Sarah ke depannya semakin lancar, semakin berkah juga. Terima kasih buat waktunya Sarah. Amin, sama-sama. Makasih ya buat kesediaannya. Iya, Kami dari sama kelompok Bella, Sri Siti.